Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Jadi teman-teman, sebagian besar masyarakat Indonesia itu mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Seperti yang kita ketahui bahwa nasi itu berasal dari beras dan beras itu berasal dari padi. Nah, sekarang mari kita mengenal padi. Sebelumnya, ayo kita baca bersama. Di atas itu ada contoh gambar padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras, banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, ada yang kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya, teman-teman. Oleh sebab itu, tidak hanya petani, tetapi kita semua harus menjaganya. Yaitu menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertaniannya. Jangan sampai dijadikan untuk mendirikan bangunan, pabrik-pabrik, atau rumah. Kemudian, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan sampai membuang sampah sembarangan. Sampah menyebabkan banjir. Jika terjadi, maka padi tidak akan tumbuh. Kemudian menjaga saluran air, dijaga agar tetap mengalir. Kemudian penggunaan beras yang tidak berlebihan. Itu bagaimana cara kita menjaga supaya ketersediaan padi tetap ada. Selanjutnya, karakteristik alam tempat tumbuh tanaman. Yang pertama, pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai digunakan untuk objek wisata. Kalau yang dekat Blora, wisata pantai paling dekat adalah di Kabupaten Rembang. Yang ramai adalah Pantai Karangjahe. Yang kedua,
Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Nah, di sini saya tampilkan gambar. Ini ada peristirahatan atau bentuk villa atau penginapan, dan di sini tengah ini ada objek wisata, dan ini adalah contoh perkebunan. Kita lanjutkan. Yang ketiga, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan perkebunan tebu. Teman-teman bisa perhatikan gambarnya. Ini adalah pertanian, yang ini ada peternakan, ini perumahan, ini industri, dan ini adalah perkebunan tebu. Kita lanjutkan. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Nah, ini biasanya kalau kita makan, mungkin karena kita sudah merasa kenyang, pada nasi kita masih banyak, akhirnya tidak dihabiskan. Itu tidak boleh. Ya. Itu namanya masih membuang-buang makanan. Pertanyaannya, sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Semoga saja teman-teman di sini semua sudah bisa memanfaatkan makanannya dengan baik dan dengan bijak. Nah, ini teman-teman, sebelum kita membuang makanan, khususnya nasi, kita harus berpikir berulang-ulang sebelum membuangnya. Kenapa? Karena untuk menghasilkan nasi yang bisa kita makan setiap pagi, siang, dan malam, itu ternyata ada proses yang sangat panjang, ada perjuangan dari petani. Kita tidak boleh menyia-nyiakan perjuangan dari para petani. Mulai dari mengolah lahan. Nah, ini sawah dibajak di hari pertama. Kemudian benih yang sudah siap ditanam di usia 21 hari sampai 30 hari itu ditanam. Kemudian di hari 100 padi mulai berbiji. Selama menunggu, petani itu sudah merawat dengan baik, merawat dengan penuh kasih sayang, merawat dengan penuh kesabaran, dengan penuh perjuangan. Maka setelah menjadi nasi, teman-teman jangan sampai membuang dengan sia-sia. Ingat, lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Sekarang mari kita kenali bagian-bagian tumbuhan. Nah, di sini di gambar di samping ini ada bagian-bagian tumbuhan, mulai dari akar, batang, ada daun yang tempat proses fotosintesis sehingga bisa menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida.
sida yang kita keluarkan dari proses pernapasan. Kemudian ada bunga. Setelah bunga nanti akan berbuah. Setelah berbuah nanti akan berbiji, ada bijinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat slide berikutnya. Bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama, akar. Akar ada dua, akar tunggang dan akar serabut. Jadi teman-teman perhatikan gambar ini adalah bentuk akar tunggang. Contohnya mangga, kelengkeng, dan sebagainya. Kemudian ada akar serabut. Ini bisa jagung, seperti contohnya padi, kelapa. Nanti teman-teman bisa mencari contoh yang lainnya. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Ini Pak Nas kasih contoh, ada tumbuhan wortel. Selanjutnya, batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan dari fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, ini saya sertakan contoh batang. Ini batang berkayu. Selanjutnya, daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Ini Pak Nas sertakan bagian daun dan jenis-jenis daun. Yang pertama, bagian daun. Ini ada tangkai daun. Ini biasa disebut pelepah daun. Kemudian yang di tengah ini tulang daun dan helai daun. Adapun jenis daun, ada daun sejajar seperti daun padi itu sejajar, kemudian menjari, melengkung, dan menyirip. Kemudian yang keempat, bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Sini Pak Nas beri tambahan bagian bunga. Ini adalah bagian bunga sempurna. Ada dasar bunga, ada bakal buah, ada mahkota yang berwarna merah, kemudian ada putik, di mana putik ada kepala putik, ada tangkai putik, kemudian ada kepala sari, tangkai sari, kemudian ada kelopak, ada bakal biji. Yang kelima, buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya, buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya.
Ini contohnya, gambar di bawah ini, apel ya. Yang ini ada daging buahnya, kemudian yang di tengah kecil ini adalah bijinya. Sama ini buah mangga. Yang putih ini biji, kemudian yang berwarna oranye ini adalah daging buahnya yang biasa kita makan. Yang keenam, biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Di bawah saya contohkan beberapa jenis biji. Selanjutnya, jadi selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat, teman-teman. Tanaman yang kita rawat akan menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapat manfaat yang lebih baik dari tanaman tersebut. Dan tanaman yang dirawat akan terus tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernafas. Tapi sebaliknya, jika kita tidak merawat tanaman dengan baik, salah satu dampaknya adalah oksigen kita akan berkurang. Nah, mari kita amati dua jenis tanaman di bawah ini. Dengan kondisi dan karakteristik alam yang berbeda, itu mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Seperti contohnya padi dan teh. Padi, bahas dulu. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air, dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu hangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Tanaman yang kedua yaitu teh. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Jadi kalau tanaman teh ditanam di dataran rendah itu sangat tidak cocok. Begitu juga dengan padi. Padi ditanam di dataran tinggi juga kurang bagus. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman semuanya masih ingat bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara? Jadi agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut. Baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara,
maupun setelah melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, sebaiknya 1. Buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik. Misalnya, datang tepat waktu, jangan terlambat. Kita harus disiplin. Kemudian yang ketiga, berpakaian dengan sopan. Yang keempat, berbicara dan bersikap santun. 5. Menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. 6. Pertanyaan yang baik mengandung unsur adip simbal. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang terakhir, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Ini adalah poin-poin ketika kita sebelum melakukan wawancara. Selanjutnya, ketika kita sedang melakukan wawancara, yang perlu kita perhatikan, 1. Perkenalkan diri sebelum wawancara. Nama kita siapa, dari mana, dan sebagainya. Sampaikan tujuan wawancara. Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Kelima, sebutkan nama narasumber secara lengkap. 6. Bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. 7. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. 8. Hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. 9. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. 10. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. 11. Hormati petunjuk narasumber. 12. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. 13. Mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Itu poin-poin kita ketika sedang melakukan wawancara. Setelah melakukan wawancara, teman-teman yang pertama bisa mohon diri. Yang kedua, jangan lupa ucapkan terima kasih. Dan yang terakhir, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Demikian untuk materi pada kali ini, tema 3, subtema 1. Alhamdulillah sudah selesai dari saya. Saya cukupkan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.